Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan metode statistik. Jadi video ini merupakan materi dari pertemuan keempat kita ya. Eh, Baik, video ini nanti akan saya share di Google Classroom dan silakan kalian kerjakan tugasnya. Nanti tugasnya dikirimkan ke grup WhatsApp ya, jadi bukan di Google Classroom. Jadi Google Classroom hanya videonya aja sama materinya gitu. Oke, kita ke materi. Oke, jadi untuk materi untuk hari ini atau untuk video ini itu adalah tentang statistik parametrik dan non parametrik. Jadi kita golongkan terlebih dahulu ya pengertian dan lain-lainnya tentang statistik parametrik dan non parametrik. Oke, kita ke materi saja. Jadi ketika kita melakukan penelitian ya, kadang-kadang kita bertanya gitu ya, metode statistik apa sih yang paling cocok digunakan untuk penelitian yang sedang kita kerjakan ini, terus berapa sih jumlah sampel minimum yang harus diambil gitu ya. Ini tuh kadang-kadang menjadi PR besar buat kita gitu ya. Misalnya kita mau, nih misalnya contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita memiliki judul penelitian yang seperti ini, studi kepuasan konsumen minimarket Alfamart tipe 45 di wilayah Jakarta Timur tahun 2016 gitu ya. Nah ini setelah dari judul ini, apa yang bisa kita dapat, apa yang harus kita lakukan, atau metode statistik apa yang harus kita jalankan untuk penelitian seperti ini gitu ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu atau yang harus kita pahami terlebih dahulu ketika kita mau melakukan suatu penelitian tertentu gitu ya. Jadi ini juga berlaku untuk penelitian di bidang kesehatan, di bidang pengembangan produk atau apapun itu. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu jenis metode statistik yang digunakan berdasarkan penelitian yang kita jalankan. Seperti itu. Oke, jadi ketika kita memiliki tadi judul yang tadi itu studi kepuasan pelanggan gitu ya. Jadi ada beberapa analisis atau yang harus kita lakukan pada saat penelitiannya ya. Jadi misalnya ada analisis deskripsinya atau analisis deskriptif ya. Jadi itu wajib ya untuk semua jenis penelitian. Sudah indeks kepuasan konsumennya. Jadi parameternya adalah kepuasan konsumennya ya. Gitu. Terus ada analisis tingkat kepentingan dan kinerja, terus ada analisis korespondensi seperti itu. Tapi untuk penelitian tingkat skripsi itu tidak akan serumit ini gitu ya. Ini sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Tergantung dari permintaan dari dosen pembimbing Anda gitu ya atau kalian. Seperti ini adalah contohnya saja bisa kalian gunakan ketika kalian nanti melakukan penelitian ya. Tapi tergantung dosennya juga. Jadi metode statistik itu tidak mesti rumit ya, nggak mesti rumit. Jadi untuk misalnya penelitian saya dulu itu di keteknikan itu metode statistik yang saya gunakan hanya rata-rata. Jadi misalnya saya menggunakan jumlah sampelnya cuma 3 karena jumlah 3 ya, karena kita benar-benar membuat setiap sampelnya itu dengan kondisi yang sama, kondisi yang benar-benar persis gitu ya, dengan bentuk, ukuran, jenis bahan dan lain-lain, sehingga kita boleh menggunakan sampel hanya 3 saja gitu ya. Gitu ya udah, jadi misalnya kita meneliti kekuatan bahan dari kekuatan tarik dari plat gitu ya. Platnya ditarik, platnya dibuat sampel gitu ya, dibuat spesimen untuk uji tarik, ukurannya sama, bentuknya sama. Nah, spesimennya ini sampelnya cuma 3 gitu ya. Terus nanti diuji tarik. Nanti kita bisa simpulkan bahwa material ini itu memiliki kekuatan tarik sebesar sekian gitu ya. Jadi itu cukup 3 saja. Karena ada batasan-batasan tertentu. Jadi misalnya materialnya mahal gitu ya. Sehingga kita nggak perlulah menggunakan sampel atau spesimen yang terlalu banyak. Gitu. Asal benar-benar bentuk dari jenis ukuran dan lain-lainnya itu terjaga sama-sama sama persis lah gitu. Tapi beda halnya ketika kita menggunakan populasi apa atau penelitian misalnya tadi ya kepuasan pelanggan itu nggak bisa cuma 3 aja gitu ya. Jadi emang harus menggunakan populasi yang banyak, sampelnya juga banyak, populasi besar dan sampelnya banyak. Oke, ini contohnya saja. Oke, jadi kita menggunakan analisis data, kita melakukan analisis data itu menggunakan teknik statistik.
itu harus ada beberapa yang harus dipenuhi. Itu yang pertama ada pertimbangan, persyaratan, dan asumsi. Asumsinya apa dulu, pertimbangannya apa dulu, persyaratannya apa dulu. Sehingga nanti kita bisa menentukan uji statistik atau teknik statistiknya kita atau metode statistik yang akan kita gunakan seperti apa. Nah, pertimbangan-pertimbangannya adalah yang pertama. Salah satu pertimbangannya ya, yang digunakan adalah jenis data atau skala pengukuran gitu. Nah, jenis data ini digunakan untuk menguji ukuran populasi dan sampel. Jadi ketika jadi ini ada salah satu tujuannya ya. Jadi yang menguji ukuran populasi dan sampel ini adalah tujuan dari analisis statistik tersebut gitu ya. Dengan melihat pertimbangannya adalah jenis data dan skala pengukuran. Jadi ketika kita melakukan penelitian dengan skala yang besar, misalnya populasi penduduk Indonesia gitu atau populasi penduduk Jogja gitu ya, itu kan skalanya besar. Nah itu nanti kita harus menguji dulu ukuran populasinya dan data sampelnya seperti itu. Jadi ini adalah tujuan analisis statistik ya. Salah satunya adalah untuk menguji ukuran populasi dan data sampel. Gitu. Jadi ketika kita melakukan uji penelitian ini, apakah data yang kita gunakan atau sampel yang kita gunakan sudah cukup merepresentasikan populasinya atau belum? Nah itu dilakukan pengujian ini. Jadi metode statistik itu ada dua ya secara garis besar, parametrik dan non parametrik ya. Jadi tujuannya apa? Untuk menentukan analisis dan ukuran sampel penelitian gitu, atau berdasarkan ukuran sampel penelitian. Jadi dibagi menjadi parametrik dan non parametrik. Nah, penggunaan atau penentuan penggunaan parametrik dan non parametrik uji ini itu didasarkan pada asumsi jenis data atau jumlah sampel yang digunakan gitu ya. Jadi asumsi-asumsinya harus ada. Nanti kita bahas satu-satu ya. Parameter itu asumsinya apa, dia harus datanya seperti apa, sampelnya besarnya seperti apa, dan lain-lain. Oke, jadi secara garis besar ada dua metode statistiknya, ada parametrik dan non parametrik. Jadi untuk hari ini kita akan membahas ini parametrik dan non parametrik dan jenis-jenis pengujian parametrik itu nanti apa aja, non parametrik itu apa aja. Gitu. Untuk lebih lanjut lagi, misalnya ada nanti misalnya ANOVA ya. Nanti itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini hanya kita garis besarin saja. Oke, statistik parametrik. Pengertiannya apa? Jadi pengujian metode statistik parametrik ya, itu adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Jadi garis besarnya atau garis tebalnya ya, itu untuk yang statistik parametrik dia melihat atau mempertimbangkan parameter populasi. Parameter populasi itu apa? Adalah bilangan nyata yang menyatakan karakteristik dari sebuah populasi. Jadi parameter populasi itu adalah karakter-karakter yang dia dia bilangan nyata ya, bilangan nyata yang menyatakan karakteristik dari sebuah populasinya. Misalnya rata-ratanya, contohnya nih, variannya seperti apa, simpangan baku populasinya seperti apa, itu adalah parameternya. Contohnya apa? Rata-rata, varian, dan simpangan baku, dan lain-lainnya. Banyak parameter-parameter nyata dari populasi ini. Oke, jadi di sini untuk yang parametrik ini dia melihat ya, garis besarnya ya, mempertimbangkan parameter populasinya gitu. Jadi cuma itu. Yang non parametrik tidak mempertimbangkan ini semua. Jadi nanti kita bahas ya. Tapi bedanya cuma itu sih. Parametrik itu dia mempertimbangkan parameter populasinya, ada min, varian, simpangan baku. Kalau yang non parametrik dia tidak memperhatikan itu. Sepertinya cuma itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Tapi nanti kita bahas ya. Oke, jenis datanya yang digunakan pada statistik parametrik adalah yang memiliki skala interval atau rasio. Jadi garis besarnya atau garis tebalnya adalah skala interval atau rasio. Jadi interval. Misalnya rentan gitu ya. Interval itu rentan juga bisa. Skala dari sekian sampai sekian, dari sekian sampai sekian. Nilai A itu dari sekian sampai sekian itu parametrik. Atau skala interval gitu ya. Oke, ya, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa yang paling penting dari sebuah penentuan parametrik non parametrik itu adalah salah satunya adalah ada asumsi. Ada salah satunya adalah asumsi. Terus saya bikin kotak di sini. Oke, yang pertama asumsinya adalah untuk yang statistik parametrik. Asumsi ini bisa digunakan
untuk menentukan atau mengklasifikasikan atau ini parametrik atau non parametrik ya. Jadi untuk penggunaan statistik parametrik itu datanya harus terdistribusi secara normal. Artinya sampel yang diambil memiliki populasi yang berdistribusi secara normal gitu ya. Itu yang pertama. Data secara distribusi secara normal itu apa sih? Nah ini adalah contoh dari data terdistribusi secara normal. Jadi ada bentuknya ini, bentuknya simetris, bentuknya seperti lonceng dan titik beloknya di ini, apa namanya, theta sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah data yang terdistribusi secara normal. Bagaimana apabila data tersebut tidak terdistribusi? Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengetahui data tersebut normal apa tidak ya? Nanti kita uji normalitas gitu ya. Ada ujiannya sendiri. Jadi pertama data tersebut harus diuji dulu normalitas apa secara normal terdistribusi secara normal apa tidak gitu ya. Ketika tidak ya berarti dia harus menggunakan statistik non parametrik gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, dua data kelompok atau lebih harus homogen atau memiliki variasi data yang sama, relatif sama. Homogen itu kan sama ya. Jadi nanti juga harus ada pengujian homogenitas data antara pengujian satu data dengan yang lainnya. Terus yang tiga, menggunakan skala data numerik. Harus berupa skala numerik, interval dan skala intervalnya itu numerik. Numerik itu berarti bisa dihitung ya. Oke, ini contohnya tadi distribusi normal. Nah, oke. Pengujian apa sajakah yang termasuk dalam statistik parametrik ya? Parametrik. Jadi ini contoh-contohnya saja jenis-jenisnya. Yang pertama uji T, ada ANOVA, ada regresi, korelasi, analisis jalur. Uji T untuk menguji signifikansi, ANOVA untuk menguji signifikansi perbedaan rata lebih. Jadi uji T itu signifikansi dalam satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Nah, kalau ANOVA itu dia menguji signifikansi. Signifikansi itu misalnya adanya perbedaan antara si A dan si B. Perbedaannya itu seberapa besar sih? Nah, itu menggunakan ANOVA. Signifikansi. Analisis signifikansi perbedaan dua rata, tapi dia menggunakan dua rata atau lebih ya. Kalau yang uji T kan hanya menguji signifikansi dalam satu kelompok. Nanti mungkin parameternya beda ya. Parameter populasinya. Kalau ANOVA dua rata atau lebih, jadi perbedaannya dua itu. Average-nya dua atau lebih. Regresi digunakan untuk suatu pengaruh, lebih ditujukan untuk mengestimasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Korelasi digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Oke, di variabel 1 sama variabel 2, pengaruh variabel A terhadap pengaruh B atau pengaruh variabel tertentu terhadap hasil dari pengujiannya gitu ya. Itu menggunakan korelasi. Jadi misalnya kita punya yang mempengaruhi tumbuh kembang tumbuhan itu kita hipotesisnya adalah akar, daun, batang misalnya. Nah, dari sampel yang kita ambil misalnya ada sampel tanaman yang sama ya, tanaman yang sama, terus tapi mungkin ya tanaman yang sama gitu ya ditanam di tempat yang sama dengan pencahayaan yang sama. Nah, tapi kan ada beberapa tanaman. Kita ukur nih tanamannya. Jadi yang paling berpengaruh terhadap itu adalah variabel apa? Akarnya kah, batangnya kah, gitu. Jadi korelasi ini menghitung atau melihat hubungan antar variabel ini tadi. Analisis jalur itu menguji hubungan sebab akibat. Jadi ketika jadi pengujian, jadi pengaruh sinar matahari terhadap pengaruh besarnya sinar matahari terhadap tumbuh kembangnya tanaman misalnya. Jadi sebabnya adalah pencahayaan, akibatnya adalah tumbuh kembangnya gitu ya. Jadi nanti korelasi atau analisis jalurnya dicek gitu dari situ. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya ya.
Oke, kelebihannya. Kenapa sih kita menggunakan statistik parametrik gitu ya? Oke, yang pertama adalah tidak perlu dilakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Jadi parameter populasinya tidak kita uji lagi karena untuk statistik parametrik kan tadi udah ada ya asumsinya tadi harus memiliki terdistribusi normal, harus numerik, terus tadi satu lagi itu saya lupa. Satu lagi itu ya kita lihat balik lagi aja. Harus homogen, variasinya harus sama gitu ya. Oke, terus data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dengan varian yang homogen ya, asumsi yang tadi ya. Nah, karena pengambilan asumsinya yang rumit, itu akurasinya dapat diandalkan karena kita melihat dari beberapa asumsi dan itu ya, jadi sehingga akurasinya dapat diandalkan. Nah, kekurangannya populasinya harus memiliki varian yang sama, kan tapi di satu sisi yang lain itu menjadi hal yang sulit ya karena semua varian di populasi itu kan kadang-kadang tidak kita ketahui gitu. Sedangkan untuk penghitungan statistik parametrik itu harus sama. Gitu. Jadi misalnya, terus yang kedua variabel-variabel yang diteliti terbatas hanya untuk jenis data dengan skala interval dan rasio gitu ya. Jadi untuk dari sekian sampai sekian ada intervalnya dan rasio perbandingan satu banding berapa itu rasio. Distribusi populasi harus diketahui berdistribusi normal. Jika belum diketahui harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji normalitas. Nah, tadi itu ya. Jadi ketika ini itu harus menggunakan distribusi yang normal. Jadi itu merupakan kekurangan dan kelebihan juga. Kelebihannya apa? Karena rumit, asumsinya rumit, jadi andalanya dapat ujiannya dapat diandalkan hasilnya. Oke, tapi jadi kekurangan jadi rumit karena rumit gitu ya, ribet ya. Harus diuji normalitas segala datanya. Oke, kita ke pengujian non parametrik. Jadi seperti yang sudah saya tadi sampaikan ya, di pengujian statistik non parametrik ini tidak memperhatikan parametrik parametrik populasinya seperti min dan lain-lain gitu ya. Nah, statistik yang tidak mendasarkan pada parameter populasinya menggunakan jenis skala data nominal atau ordinal. Oke. Kita cek dulu ya. Oke, skala nominal adalah skala yang hanya bisa membedakan benda, peristiwa, atau objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikatnya. Jadi skala nominal itu benda. Jadi dia hanya bisa membedakan benda, peristiwa, ataupun objek yang diteliti antara satu dengan yang lainnya berdasarkan nama dan predikat. Oke. Penjelasan lebih lanjutnya adalah digunakan umumnya untuk mengklasifikasikan objek, individu, atau kelompok secara kategori atau kualitatif. Umumnya pengukuran dengan skala ini dilakukan dengan pemberian angka atau simbol pada objek tertentu. Contohnya adalah penggolongan terhadap jenis kelamin. Misalnya, umumnya jenis kelamin pria diberi kode 1, sedangkan jenis kelamin wanita diberi kode 2. Jadi ini tidak memiliki arti apapun ya, hanya penggolongan saja dan pengkategorian saja gitu ya. Ini adalah skala nominal. Seperti itu. Jadi misalnya kayak di form-form itu ya, biasanya kan kode 1 itu untuk laki-laki misalnya. Ya itu misalnya aja. Karena ini tidak memiliki arti apapun gitu. Ini hanya penggolongan saja. Label kategori saja gitu. Nah, skala ordinal kalau ordinal itu dia tingkatan, order gitu, order tingkatan. Nominal itu lebih ke bendanya, peristiwa, objeknya gitu ya. Skala peringkat. Nah, ordinal ini dinamakan atau sering disebut juga sebagai skala peringkat. Skala ini menggunakan lambang-lambang atau bilangan-bilangan untuk menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya kita melakukan pengukuran mengenai tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu produk. Jadi kita misalnya memberikan angka 5 untuk sangat puas, 4 tidak kurang puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Itu contohnya ya. Itu adalah skala ordinal atau order atau tingkatan atau bobot gitu ya. Kalau nominal tadi kan lebih ke bendanya ya. 1 untuk cowok, 2 untuk cewek misalnya. Kalau ordinal
5 untuk sangat puas, jadi ada tingkatannya gitu, ada skalanya, ada urutannya. Itu adalah skala-skala yang digunakan di pengujian atau statistik para non parametrik. Jadi ketika Anda memiliki data-data seperti ini, peringkat dan benda nominal tadi itu harus ada, tidak bisa digunakan untuk pengujian parametrik, tapi menggunakan non parametrik seperti itu. Nah, bedanya apa sih, atau garis besarnya seperti apa sih gitu ya? Dan parameter itu tidak memiliki syarat seperti statik parameter. Kan kalau parameter tadi ada sih, asumsinya adalah harus terdistribusi, data harus terdistribusi normal, terus variansinya harus sama, bersifat homogen, terus menggunakan skala numerik gitu ya. Nah, kalau parameternya tidak punya syarat-syarat seperti parametrik gitu. Terus tidak ada asumsi kenormalan yang wajib kita penuhi. Kan kayaknya harus normal, itu nggak usah. Tuh, karakteristik populasi induknya pun tidak ada syaratnya gitu ya. Jadi ya salah lah. Gitu. Jadi misalnya kayak pengujian kepuasan tadi itu ya, ordinal itu 5, untuk ini kan nggak ada karakteristik populasi induknya gitu. Ya udah asal ngisi aja gitu. Setiap orang bisa ngisi. Ini contohnya uji tanda saintes rank sum test, pengujian ini apa namanya? Peringkat gitu ya. Rata-rata penjumlahan peringkat. Rank correlation test, tes korelasi peringkat, tes pengujian korelasi peringkat, Spearman, Wilcoxon tadi yang Fisher probability exact test, chi-square test, dan lain-lain. Ini adalah contoh uji statistik non parametrik. Cirinya, tadi sudah disebutkan sebenarnya, tidak terdiskusi normal, tidak memiliki, umumnya data yang memiliki skala nominal dan ordinal, sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial. Biasanya menggunakan non parametrik. Terus ukuran sampel kecil yang tidak terdistribusi secara normal. Kelebihannya, oh ini non parametrik ya, mohon maaf saya. Mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Jadi ya udah langsung aja penelitian gitu ya. Secara umum metode perhitungan yang digunakan tidak menggunakan perhitungan matematika yang rumit. Jadi penjumlahan aja rata-rata. Kalau misalnya pembobotan tadi berarti ya jumlah yang memilih 5 kali bobotnya berapa misalnya gitu ya. Jadi nggak rumit juga, ada penjumlahan matematika yang rumit gitu ya. Hipotesis dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata. Misalnya dilihat tadi ya kepuasan pelanggan, dilihat secara nyata aja, oh ya pelanggan cukup puas, terlihat cukup puas gitu ya, baru diuji. Gitu. Hipotesisnya seperti itu aja. Karena data umumnya bersifat kualitatif sehingga terkadang tidak dibutuhkan jenjang atau urutan. Oke, dapat juga digunakan untuk kelompok berdistribusi normal sehingga ujung banyak statistik parametrik. Oke, jadi dia juga bisa digunakan untuk populasi yang berdistribusi normal ya, tapi tidak harus. Kalau yang non parametrik tidak harus. Kelemahan non parametrik ya, masalah ini. Dia mengabaikan beberapa informasi ya, karena dia tidak melihat parameter-parameter dari populasinya, sehingga dia mengabaikan beberapa informasi dari populasinya gitu. Tidak sekuat, kemampuan uji metode statistiknya tidak sekuat atau tidak seakurat dari parametrik, karena parametrik kan tadi lebih akurat ya, karena asumsinya juga banyak, dia memiliki batasan-batasan tertentu, sehingga dia lebih non parametrik itu lebih tidak akurat. Hasil uji tidak dapat untuk digunakan untuk mengestimasi karakter populasi, jadi tidak bisa merepresentasikan karakter dari populasinya. Karena prosesnya sederhana, sampelnya kecil dan tidak berdistribusi normal. Oke, yang kedua ini salah ya, kelemahan statistik non parametrik ya, non tambahan. Karena tidak melibatkan populasi dalam uji hipotesisnya. Hipotesisnya kan tadi hanya dilihat dari pengamatan secara nyata ya. Skala yang digunakan bersifat lebih lemah karena kenapa bersifat lebih lemah? Karena kita sendiri yang menentukan skalanya. Misalnya tadi 5 adalah sangat puas gitu, itu kan dari kita sendiri yang menentukan, bukan berdasarkan apapun ya. Saya kita bisa aja ngomong 1 itu skala yang paling tinggi, bisa aja. Asumsi pada metode statistik tidak dipenuhi ya, emang tidak menggunakan asumsi ya kalau yang metode statistik.
Oke, ini untuk uji non parametriknya sama dengan yang tadi, tapi ini lebih lengkap aja. Kelompok uji misalnya penelitian deskriptif bisa menggunakan uji binomial, rantes, komparatif, dua sampel hubungan, uji McNemar, Wilcoxon, sampel pasangan, dan lain-lain. Korelasi asosiatif, koefisien kontingensi secara koefisien, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, ini perbandingannya antara parametrik dan non parametrik ya, jenis analisis yang digunakan. Misalnya uji korelasi, jenis ujinya adalah uji korelasi korelasi ya. Kalau parametrik ada Pearson, regresi, non parametrik Spearman. Jadi kelompok independen, sampel t-test ada ini uji lebih dari 2 kelompok yang independen, ANOVA satu arah, Kruskal, Wallis, dan lain-lainnya. Ini contoh-contohnya saja. Ini perbandingannya. Kalau parametrik diberikan asumsi permanen dan numerik, skala numerik, dan dia menggunakan variansi yang sama gitu ya. Kalau numerik tidak masuk ke ramalan sehingga disebut sebagai bebas sebaran ya. Jenis datanya tadi interval. Kalau ini adalah data norma, data ordial ya. Jadi data yang tadi data kualitatif juga data kualitatif juga. Skalanya skala ordial tadi. Jumlah datanya berkurang besar karena diusahakan mengikuti central limit theorem. Dan parametrik lebih sedikit jumlah sampelnya gitu jumlah data. Oke, ini ada referensi yang saya gunakan untuk apa namanya ketika membuat PowerPoint ini. Terus oke, ini tugas. Jadi silakan kalian buat sebuah vlog singkat aja. Jadi singkatnya ya singkat aja lah, nggak usah lama-lama, 15 detik ya, 15 detik atau 20 detik atau 30 detik ya, singkat aja. Atau kayak TikTok gitulah, nggak apa-apa. Nah, dia menceritakan, silakan Anda ceritakan salah satu topik aja. Apa aja kan tadi dibahas banyak ya. Ada skala numerik, ada skala ordial, ada nominal, terus ada parametrik, non parametrik, ada jenis-jenis ujinya, uji parametrik ada ANOVA, ada regresi segala macam. Nah, silakan kalian Anda pilih salah satu topiknya. Misalnya Anda lebih tertarik sama ANOVA, ya udah kalian ceritakan aja. ANOVA itu seperti apa dan lain-lainnya gitu. Paling lambat hari Minggu jam 12 malam dikumpulkan di grup WA ya, biar teman-temannya juga bisa nonton. Oke gitu. Sekian mungkin dari saya. Oke. Gitu ya. Vlog-vlog biasa aja, kalian nanti pergunakan HP kalian aja, HP gitu ya, terus kalian ya bercerita apa yang kalian tahu aja, nggak usah lama-lama. Misalnya tentang t-test, t-test adalah ini atau hai, jangan lupa memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum atau gimana, salam. Vlog ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah metode statistik. Saya Yama dengan NPM sekian. Di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan tentang apa namanya statistik parametrik dan statistik non parametrik kayak gitu. Itu contohnya aja. Terus kalian ceritakan aja apa yang kalian tahu aja. Atau misalnya kalian ya terserah ya mau bikin skrip dulu atau enggak apa-apa, monggo aja. Mau kalian ngobrol langsung juga nggak apa-apa. Jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah biar kalian ya berbicara aja, berusaha berbicara dan membuat video, membuat konten. Setelah itu juga apa namanya berusaha mencari juga apa yang ingin kalian ketahui dan berusaha menyampaikan sesuatu. Jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari dari tugas ini gitu ya. Dibuat gampang aja, pakai HP aja sesimpel mungkin. Ya pakai yang rapi biasa standar. Ya udah gitu aja ya. Silakan kerjakan tugasnya. Ini berarti sekitar 5 harian ya tugasnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini, video materi ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.